Every night, I dream the same dream. Marvel Cinematic Universe saat ini sedang gencarnya memperkenalkan konsep multiverse ke dalam berbagai film franchise-nya. Setelah MCU sempat menduduki sebagai film terlaris sepanjang masa melalui film Avengers Endgame sebagai akhir dari fase ketiganya, kini MCU sedang membangun suatu hal yang besar bagi fase keempat ini, yakni konsep multiverse yang sudah dimulai sejak TV series Loki dan film Spider-Man No Way Home. Film ini merupakan kelanjutan langsung dari dua produk MCU sebelumnya, yakni TV series WandaVision dan film Spider-Man No Way Home. Karena itu, meski tidak wajib, alangkah baiknya apabila kamu menonton kedua tayangan tersebut terlebih dahulu, utamanya WandaVision. Film ini bercerita mengenai petualangan Doctor Strange yang harus melintasi beberapa universe untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Film ini dapat menjadi kepuasan tersendiri bagi para penggemar Marvel Cinematic Universe, khususnya yang mengikuti komiknya. Sebab dalam film ini pun terdapat banyak Easter eggs dan tokoh baru yang dimunculkan. Sebut saja Profesor X dan salah satu anggota Fantastic Four yang di masa depan nanti akan memiliki karya debutnya sendiri di MCU. Selain itu, keberadaan universe yang memiliki kemungkinan tidak terhingga juga menjadi bumbu plot yang sangat menarik. Karena pada film ini kita diajak untuk menjelajahi beberapa universe yang berbeda dengan universe MCU. Hampir sama ketika pertarungan terakhir The Watcher pada serial What If, di mana kita diajak menjelajahi beberapa universe secara singkat. Berbeda dengan film-film Marvel kebanyakan, nuansa yang mendominasi film ini adalah horor. Ketegangan yang dirasakan sama seperti kita sedang menonton film horor. Bahkan, di beberapa adegan diselipkan jump scare yang ciamik. Nuansa horornya tidak kalah lah dengan suasana pada serial Moon Knight. Lalu, tak mau kalah dengan Iron Man dengan quote andalannya, yakni I love you 3000. Di film ini, Doctor Strange juga memiliki kutipan untuk kekasih hatinya, yakni I love you in every universe. Yang ironisnya, dia tidak pernah bisa mendapatkan kekasihnya tersebut di universe manapun. Namun, kenyamanan menonton film ini akan agak sedikit terganggu bagi kamu yang belum menonton serial WandaVision. Karena terakhir kali Wanda muncul dalam film adalah pada film Avengers Endgame, di mana pada saat itu sepertinya Wanda sudah bisa menerima kenyataan bahwa Vision telah meninggal. Pada film Doctor Strange ini, Wanda tiba-tiba saja memiliki Darkhold di tangannya. Lalu, dengan ingin menghalalkan segala cara, ingin bertemu anaknya yang bagi penonton akan heran dari mana asal-usul anak Wanda ini. Meski sedikit disinggung di film ini, namun apabila kamu tidak mengetahui cerita series WandaVision, maka kamu tidak akan memahami bagaimana motif Wanda dan bagaimana rasa sakitnya. Selain itu, memakai nama Multiverse of Madness sepertinya terlalu berlebihan untuk karya ini. Sebab, universe yang dikunjungi dalam film ini
bisa dihitung jari, serta konflik yang diberikan tidak segila itu. Tidak ada plot mind-blowing maupun yang penuh teka-teki. Judul Madness saya rasa lebih tepat jatuh kepada serial Moon Knight. Hal lain yang membuat film ini terkesan hanya untuk memanjakan fans saja adalah kurang digalinya latar belakang dan kekuatan America Chavez. Padahal dia adalah salah satu tokoh penting dalam film ini yang dapat merubah nasib Doctor Strange dan Wanda. Di film ini menampilkan tokoh-tokoh dari universe lain yang sempat dirumorkan. Beberapa rumor tersebut benar, yakni karakter Mr. Fantastic, Black Bolt, Captain Marvel versi Monica Rambeau, Captain Carter, Profesor X sebagai tim The Illuminati, serta Clea, tokoh yang menjadi kekasih Doctor Strange di komik. Namun sayang, tim Illuminati kalah telak hanya dalam hitungan detik oleh Wanda dan akhirnya meninggal juga. Sebuah kekalahan yang terlalu dipaksakan atau terlalu mudah. Selain itu, pada akhir film, Wanda memutuskan membiarkan dirinya sendiri dijatuhi oleh reruntuhan kuil Scarlet Witch hingga tampaknya meninggal juga. Namun, saya sendiri tidak yakin hal tersebut, sebab di dalam MCU, ketika karakter belum terlihat benar-benar mati, maka dia masih bisa kembali. Bahkan, Loki yang terlihat mati di depan mata pun bisa kembali lagi dan lagi. Secara keseluruhan, film ini bagus sebagai jalan untuk membuka wawasan baru tentang multiverse. Namun belum terlalu jelas akan dibawa ke arah mana MCU ini ke depannya. Mengingat masih banyak proyek lain yang kita tidak ketahui hubungannya dengan film ini. Sebelumnya, apresiasi setinggi-tingginya untuk Marvel Studios yang selalu menghadirkan banyak karya untuk kita semua. Demikian ulasan kali ini. Apakah kamu setuju?